Nah, kita harus buka masker nih Bu ya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, saudara selamat pagi. Saya sekarang sudah ditemani oleh lagi-lagi seorang ahli gizi dari Poltekkes Denpasar. Saya sudah bersama Bu Pande. Selamat pagi Bu Pande. Sehat ya Bu. Pande adalah mantan dosen saya yang lagi-lagi tetap awet muda walaupun saya sudah hampir 20 tahun ya Bu meninggalkan kampus ini. Ibu, kita pagi ini akan membahas tentunya tentang nutrisi. Dan pagi ini kita akan membahas seperti apa pola makan sehat di saat new normal saat ini. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan Pandi bagaimana menghadapi era new normal saat ini. Seperti yang kita tahu banyak sekali virus yang masih ya dapat dikatakan masih berkembang terus nih Bu Pandi. Banyak kasusnya, betul. Betul. Mungkin seperti apa kita harus menghadapi ini Bu sebelum ke nutrisinya? Betul Desi dan para pemirsa semuanya ya. Jadi kita masih di masa pandemi COVID-19 ini di era new normal ya. Jadi masih banyak kasus terjadi di masyarakat, demikian juga di Bali, bahkan di Kota Denpasar pun masih beberapa masih zona merah. Oleh karena itu kita harus memahami dulu apa itu adaptasi di era new normal ya. Jadi ini perubahan ini yang harus kita harus kita sikapi dengan baik. Jadi jangan terlalu mengentengkan gitu loh, karena memang kelihatannya dibilang sedikit-sedikit COVID kan di masyarakat tuh banyak seperti itu ya. Jadi masuk rumah sakit sudah dibilang COVID, belum tentu ya Bu ya. Belum tentu ya, tetapi memang protapnya memang begitu kalau sudah masuk rumah sakit harus dicek ya supaya kita tahu bahwa setiap orang itu harus waspada. Betul. Ya. Jadi di era adaptasi era new normal ini ya, jadi kita dituntut untuk memperbaharui pola hidup kita. Jadi mengubah kebiasaan baru, ya. New normal, jadi era baru Bu ya. Jadi menyesuaikan diri. Pertama seperti tadi kita pakai masker ya. Betul. Jadi karena kita harus memberikan informasi kita buka, tapi kita harus tetap berjarak jadi Bu ya. Maskerku untukmu, maskermu untukku supaya kita bisa menghindari penyebaran untuk bisa COVID-19. menjaga kesehatan ya. Kemudian di era new normal ini kita juga dituntut untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, jadi cuci tangan ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan yang paling penting juga di masa era new normal ini tentu berhubungan dengan nutrisi dan makanan, karena lagi-lagi nutrisi itu, ya Bu ya. Betul, jadi makanan itu nanti akan memberikan zat-zat gizi yang kita butuhkan untuk menjaga imunitas kita. Jadi Nah, itu pentingnya. berhubungan dengan nutrisi nih dalam Sapa Nutrisi kali ini di era new normal ini, mengapa perlu nutrisi atau pola makan sehat nih Bu? Seperti yang kita ketahui kan imun tubuh dan kesehatan harus kita jaga. Mungkin seperti apa nih Bu? Jadi di era new normal ini ya, di mana peredaran daripada virus COVID ini yang kita tidak ketahui dengan pasti ya. Jadi itu oleh karena itu kita harus bisa menjaga diri kita ya, menjaga imunitas tubuh kita dengan baik. Ya tentu kalau dari dalam dulu pertama kita harus menghindari stres. Betul. Ya, jadi kemudian membuat enjoy hidup kita ya, sehingga keluar aura-aura yang positif. Betul. Nah dari luar ini makanan ini penting sekali ya, karena apa yang ada di dalam tubuh kita itu terbentuk dari makanan yang kita konsumsi. Ya jadi yang mana itu pola makan sehat, terutama nih di keluarga ini sangat penting sekali kita perhatikan ya, karena segala kesehatan kita itu sebenarnya bersumbernya di keluarga. Betul. Jadi awal makanan awal tubuh sehat dari makanan yang diciptakan dari keluarga. Ya, peran ibu sangat penting berarti Bu ya. Betul, ini peran ibu di dalam menyiapkan ya, di dalam menyiapkan makanan yang sehat untuk keluarga. Ya. Nah selain itu kita juga harus tetap himbauan pemerintah tetap pakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita juga harus tetap waspada ya Bu. Di samping kita harus tetap menjaga pikiran agar tetap positif. Nah kita Sapa Nutrisi kali ini kita akan membahas nih, seperti apa Bu pola makan sehatnya di era new normal seperti yang kita tahu kan. Tadi yang Ibu bilang dari keluarga kita harus sehat. Nah pola makannya bagaimana nih Bu? Jadi para pemirsa ya, jadi
pada era new normal ini ya, jadi karena efek daripada pembatasan kita keluar ya, Betul. kemudian efek dari jaga jarak ya, kemudian efek kita tidak boleh ke tempat keramaian ya, menyebabkan tren pola makan itu sedikit berubah. Betul. Ya, jadi misalnya karena tidak boleh keluar, dia tinggal calling aja. Betul. Saya mau makan ini, saya mau makan ini lewat Sudah ada online ya. Kemudian kita tidak tahu makanannya itu kayak apa ya. Kemudian Meskipun juga kita, ini mudah, tapi kita masih cukup meragukan ya Bu ya. ya, betul. Kemudian kita harus menyadari dulu sebelum, boleh-boleh saja sih kita melakukan online ya, membeli makanan keluar dengan cara kita online, karena itu kan juga meningkatkan ekonomi seluruh masyarakat ya. Jadi petugas online itu juga sisi dia lainnya, ada sisi betul. ekonomisnya. Tapi sebelumnya itu kita harus memahami dulu pola makan yang sehat itu yang bagaimana. Betul. Ya, Nah, itu jadi, dia seperti apa Bu? Jadi pola makan yang sehat itu adalah dengan kita menerapkan pola makan gizi seimbang. Ya, ini mungkin sudah sering sekali didengar oleh masyarakat ya. Gizi seimbang itu kayak apa sih ya? Jadi terutama nih di dalam keluarga tuh yang harus memahami tentang gizi seimbang itu ya. Jadi yang namanya gizi seimbang itu ya, kalau kita lihat nih kembali ke piringku ini jadinya. Nah, isi jadi piringku kalau di nih, keluarga, pemirsa. jadi ibu itu harus tahu isi daripada yang gizi seimbang tersebut melalui piringnya. Ya, jadi piringnya itu harus ada makanan pokok. Ya, ini makanan pokoknya itu apa ya. Jadi ini dicontoh nanti untuk makan siang ya. Makanan pokok itu tidak harus nasi. Betul. Ya, jadi tidak harus nasi, bisa diganti dengan roti ya, bisa diganti dengan ubi ya, bisa diganti dengan mie ya. Kadang-kadang ada juga orang tua punya pikiran begini, Bu, anak saya nggak bisa makan nasi. Oke, Ya, atau jadi bosen beberapa makan kali, nasi bisa diganti ya. Jadi saya harus beli apa? Nah, itu seperti tadi ada penggantinya. Nah, kemudian pola Sumber makan karbohidrat. yang lainnya itu adalah harus ada lauk pauknya. Ya, jadi lauk pauk. Ya, lauk pauk ini adalah sumber protein, merupakan bahan baku dari zat kekebalan tubuh kita. Jadi sel-sel kekebalan imunitas itu terbentuknya dari protein. Tadi kayak melihat di sini ada protein. Ada tempe ya tadi. Iya, kita lihat ya, betul. tempe. Hewani dan nabati. Ya. Ada telur juga. Ini murah ini di masa pandemi Covid. Makanan-makanan ini sangat murah sekali. Bisa kita di tengah penurunan ekonomi, keterbatasan kita itu, ini ya zat gizi dari telur ini. Telur itu zat gizinya sangat sempurna ya. Jadi dan sangat murah juga ya. Jadi bisa untuk 1 minggu itu satu keluarga dengan biaya yang sangat minim ya. Jadi itu untuk proteinnya. Kemudian jangan lupa sayuran dan buah-buahan. Nah, sekarang ini efek daripada sayuran dan buah-buahan, tidak bolehnya keterbatasan kita keluar menyebabkan kita berusaha di rumah melalui usaha perbaikan gizi keluarga. Ya, penanaman sayur-sayuran dengan cara hidroponik ya. Jadi gampang sekali ya. Kemudian menanam kangkung, kemudian di bawahnya diisi lele ya, kebun dengan menggunakan ember, kemudian diisi bibit lele, di atasnya diisi sayuran kangkung. Jadi itu sumber kita pangan lokal kita di dalam keluarga. Jadi di masa pandemi ini tidak hanya dengan membeli, kita juga bisa menciptakan pangan di rumah masing-masing dengan berbagai cara Bu. Meski lahan sempit, kita bisa pakai yang lele dalam ember, kita bisa pakai hidroponik, ataupun di pekarangan-pekarangan kecil yang sumber sayuran itu bisa kita ciptakan ya Bu ya. Jadi itu tidak hanya efek negatifnya yang tercipta di masa pandemi Covid ini, tetapi akhirnya karena manusia punya akal, dia punya cara untuk bagaimana menyediakan makanan untuk keluarganya terutama ya. Jadi supaya dia tidak keluar, dia bisa petik sendiri dan itu lebih sehat. Dan itu lebih menciptakan kreatif dan juga secara tidak langsung menjaga hubungan dengan keluarga dengan menanam bersama, berkebun bersama dan memetik hasilnya juga memasak. Pasti tentunya lebih sehat ya Bu ya. Itu tadi terkait pola makan ya. Nah, Ibu juga sudah menyediakan nih Kak. Kalau itu tadi isi piringku dengan bisa ini realnya. Ini realnya berarti jadi dengan
telur, kita bisa menciptakan kreasi, terus juga sayur yang sayuran beragam yang Bu beragam, ya. ya. Terus juga nanti ini udah contoh menu makan siang, jadi kita bisa kombinasikan dengan protein hewani, protein nabati, tahu tempe, dan sayuran juga nasi yang bisa diganti dengan kentang, karbohidrat, sumber karbohidrat lainnya. Nah, jangan lupa juga apa Bu nih? Buah. Oke, buah. Jadi Buah ya. kita Jadi di masa pandemi beruntung perlu sekali betul. kita di Indonesia ya. Jadi yang namanya produksi buah itu tidak kekurangan. Sekarang lagi musim mangga. Ya, panas, kemudian ada mangga ya dan sangat murah. Ya, juga nanas, tomat juga ya, tomat walaupun dalam kondisi seperti ini ya, ternyata sangat mudah kita dapatkan. Ya, walaupun dengan pandemi ini tidak mengurangi produksi dari petani kita, dan kita juga harus meningkatkan makanan-makanan yang dari lokal Bu ya. Jadi ini dan tentu juga kaya dengan vitamin, khususnya vitamin C ya Bu, meningkatkan imun tubuh, gitu vitamin A. D itu juga merupakan bahan untuk sebagai bahan antioksidan ya. Jadi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke. Dari ini kalau yang makan pagi, kudapan, makan siang, ini tuh jangan lupa juga buah dan sayur, dan juga kalau sore nih Bu. Oh, jangan lupa juga nih air, kalau air habis makan pasti tuh harus minum air ya Bu ya. Jadi minimal setiap hari kita harus minum air antara 6 sampai 8 gelas ya. 6 sampai 8 gelas. Ibaratnya memberikan di dalam tubuh kita ya. Jadi seluruh tubuh cairan kita ya Bu ya. Cairan supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Jadi sebagian besar sebenarnya tubuh kita tuh terdiri dari air. Jadi tidak hanya air, buah-buahan yang kita jus juga bisa ya Bu ya. Dan bagi yang bekerja di luar nih, yang mungkin lebih banyak minum juga lebih baik Bu ya. Betul, ya. Nah, tadi itu dengan makanan. Bagaimana dengan snack? Saya melihat snack nih Bu. Kalau snack seperti ini apa Bu? Jadi snack ini adalah selingan di antara waktu makan. Jadi kalau pola makan setiap 2 jam itu kalau pola makan kita orang Indonesia itu kan 3 kali makan utama berupa nasi ya dengan lauk kelengkapannya dengan isi piringku ini juga, ya. Kemudian di antara waktu makan pagi, makan siang, terus makan siang dengan makan malam biasanya ada selingan. Ya, itu disebut dengan snack. Ya. Mengapa itu penting kita perhatikan? Karena memang metabolisme tubuh kita perlu mengkonsumsi zat gizi setiap 3 jam, 3 sampai 4 jam. Jadi kalau makan pagi kita sarapan jam 6 misalnya, pagi sebelum ngantor jam 6, maka nanti jam 10 kita sudah lapar lagi. Betul. Jadi itu adalah proses metabolisme tubuh ya, Bu ya. Jadi perlu snack. Bisa buat sendiri, bisa juga beli, tapi tetap jaga kualitas dan gizinya tentu Bu ya. Jadi snack ini bisa tidak boleh juga buah dipakai snack. Biasanya snack itu ada rasa asin, rasa manis, dan juga kadang-kadang ada juga di antara asin dan manis itu disebutnya itu umami. Umami atau rasa nano-nano. Betul. Jadi itu memberikan sebenarnya kalau bisa snack yang kita pilih itu adalah snack yang mencukupi kebutuhan kita di antara selingan tersebut. Jangan mengenyangkan. Ya, tidak boleh mengenyangkan. Tidak boleh terlalu kenyang dan juga tidak boleh kurang. Harus pas. Jadi gitu, harus pas. Biasanya kalau 100% untuk makan pagi, siang, malam termasuk snack itu sekitar 25%. Itu tadi pola makan yang sudah beragam Bu. Terus indikator penerapan pola makan ini terakhir mungkin seperti apa Bu? Indikatornya biar kita sehat di masa pandemi. Jadi kalau Desi, jadi kalau kita memang bisa menerapkan pola makan yang sehat tadi ya, dengan menerapkan gizi seimbang ya, dengan pola makan 3 kali makan, kemudian 3 kali makan utama, kemudian selingan 2 kali, antara 3 kali juga tergantung waktu kita dalam sehari ya, maka efeknya adalah kepada kesehatan kita. Ya, jadi kalau pada anak-anak, tentu anak-anak itu bisa bergerak, belajar dengan baik ya. Aktif tetap Bu ya. Aktif ya di tengah pandemi Covid ini. Kemudian kalau orang dewasa, dia bisa beraktivitas penuh semangat sehingga produktivitas
imunitasnya juga meningkat. Tidak lemas, Bu ya? Tidak lemas ya, dan tentunya kita bisa melawan si COVID. Betul, imun tubuh kita tetap dijaga sehingga menolak COVID. Betul. Jangan datang ke saya. Iya, betul. Iya, ya demikian saudara perbincangan kita dengan Ibu Putu, dan kita sudah membahas mungkin seperti apa pola makan sehat di masa pandemi. Dan mudah-mudahan informasi yang kita berikan tadi cukup membuka wawasan dan mengingatkan lagi kita harus tetap sehat dengan makanan di tengah pandemi COVID-19. Betul ya, Bu? Betul, ya. Terima kasih Ibu Putu telah berbagi. Sama-sama. Semoga saja nanti pemirsa bisa menerapkan dan bisa tetap sehat di tengah pandemi. Tentunya juga olahraga juga harus, Bu ya. Harus itu. Jadi tidak olahraga, hanya makan berjemur, saja, betul. olahraga itu penting. Betul, juga. berjemur dan Aktivitas juga 3M kita itu supaya ya. imbang. Ya, Betul, jadi, menjaga kalau cuma jarak. makan aja nanti jadi obesitas. ya. Jadi makan, Jadi olahraga, berjemur, dan menjaga 3M itu. Terima kasih, Oke, selamat dan pagi. Jangan lupa pakai masker. Betul, kalau jangan kita lupa mau pakai masker ya, Bu ya. Iya. Iya, betul. Nah, Ibu terima kasih sudah berbagi pada kita di pagi ini, dan saudara demikian perbincangan saya dengan Ibu Putu selaku ahli gizi Poltekkes Denpasar. Nah, kita sudah membahas seperti apa pola makan sehat. Tentu diingatkan lagi, gizi seimbang tetap dijaga dan juga tetap menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga dan rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Saya Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata. Ayo Bu, kita pakai maskernya.